Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya, yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka, kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa, sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah, untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku, yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang bertakwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, selama kita masih hidup, kita akan menjumpai godaan. Bagaimana selama ini kita menghadapi godaan? Banyak menangnya atau kalahnya? Seringkali godaan berkaitan dengan kelemahan dan kebutuhan, seolah-olah itu kebutuhan hidup. Padahal sebetulnya godaan. Injil hari ini menceritakan Yesus yang menghadapi godaan selama 40 hari. Yesus berpuasa dan mati raga di padang gurun, dan pada saat itulah setan mencobai Yesus. Namanya puasa, tentu Yesus lapar. Datanglah setan menawarkan untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menolaknya, manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Demikian juga dengan godaan kedua. Yesus akan memulai karyanya, pasti membutuhkan kuasa. Datanglah setan menawarkan itu, jika engkau mau menyembah aku, kerajaan dunia menjadi milikmu, Yesus. Yesus menolaknya dan berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian juga godaan ketiga, ketika ia diminta menjatuhkan diri dan para malaikat akan melindunginya. Yesus pun menolak, jangan mencobai Tuhan, Allahmu. Bapak, Ibu terkasih, Yesus berhasil mengatasi godaan karena memiliki prinsip dan setia pada prinsip tersebut. Prinsip hidup Yesus adalah: pertama, manusia hidup bukan hanya roti, tetapi juga dari firman Allah. Kedua, yang disembah hanya Allah saja, bukan kedudukan atau jabatan. Ketiga, tidak baik kalau mencobai Allah,
percayalah sepenuhnya bahwa Allah selalu menyertai kita. Kekayaan atau uang, kedudukan, dan gengsi adalah godaan yang sering kita hadapi juga. Uang bisa membuat orang jadi mabuk kepayang. Demikian juga karena kedudukan atau jabatan. Orang bisa meninggalkan iman dan tega menindas sesamanya. Demi gengsi, orang nekat mencuri agar bisa membeli sesuatu paling canggih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah selayaknya kita juga memiliki prinsip hidup seperti Yesus. Prinsip yang bersumber pada firman dan ajaran Tuhan sendiri. Jangan meminta Tuhan menghilangkan godaan, tapi mintalah kekuatan agar kita bisa melewati dan mengalahkannya. Semoga melalui masa prapaskah yang kita jalani, kita semakin berkembang dalam iman akan Yesus Tuhan dan menang dalam mengalahkan godaan-godaan yang datang. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.